Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya. Apa kabar teman-teman sekalian? Ya, mudah-mudahan senantiasa sehat selalu ya. Amin Allahumma amin. Baik, untuk video kali ini saya ingin berbagi tips atau tutorial cara melakukan uji validitas menggunakan SPSS, khususnya menggunakan korelasi produk momen. Caranya, pertama teman-teman menyiapkan data yang akan diuji. Nah, kebetulan di sini ada 10 soal ya, kita ingin melakukan uji validitas terhadap soal pilihan ganda ya, di mana skor benar 1, skor salahnya 0. Nah, misalkan kita ada 11 siswa ya, nomor 1 sampai 11, kemudian ada 10 soal dan skor total dari setiap siswa ada di sebelah kanan ini. Baik, kita akan melakukan uji apakah soal-soal yang telah diuji cobakan ini sudah valid atau belum. Nah, caranya pertama teman-teman klik menu analyze ya, kemudian klik correlate ya, kemudian klik bivariate. Setelah itu teman-teman pilih ya, kita blok semua yang ada di kotakan ini. Pilih satu-satu juga bisa seperti ini ya, tapi terlalu lama ya karena ini banyak, maka kita bisa dengan cara yang cepat dengan cara memblok semuanya, Ctrl A gitu ya. Kita Ctrl A, kemudian klik panah ke kanan. Baik, setelah masuk semuanya, teman-teman perhatikan di sini ada korelasi koefisien. Pastikan di sini adalah pilih yang Pearson, tidak yang lain ya. Kemudian yang lain diabaikan sesuai dengan default, kita langsung oke. Nah, inilah outputnya, bisa kita lihat ya. Yang kita perhatikan dulu adalah posisi ini, keterangan di bawahnya. Ada bintang 1 artinya signifikan untuk 5%. Kemudian untuk yang bintang 2 ini signifikannya untuk 1%, berarti sangat signifikan. Kita cek dulu bagian hasilnya, khususnya di baris terakhir ya. Baris terakhir ini adalah sebetulnya hasil dari korelasi atau hasil dari uji validitasnya. Yang dicek adalah bisa mengecek Pearson correlation atau teman-teman bisa mengecek signifikansinya. Kalau menggunakan Pearson correlation, itu indikator dia signifikan atau tidak ada pada tanda bintang di bagian atas kanan. Kalau bintang 1 ini artinya adalah signifikan untuk 5%, sedangkan bintang 2 adalah 1%. Sementara di sini yang ada bintangnya adalah soal kelima, 7, 9 dan 10. Berarti ini yang valid ya, hanya 4 soal dari 10 soal yang valid. Nah, selain menggunakan Pearson correlation, kita juga bisa mengecek validitasnya menggunakan nilai signifikansi ini. Ukurannya adalah dia akan signifikan apabila nilainya kurang dari 0,05 untuk 5% atau kurang dari 0,01 untuk 1%. Katakanlah kita sekarang sedang menggunakan nilai alfanya adalah 0,05. Maka kita bandingkan satu persatu ya. Contohnya ini soal pertama, nilainya di sini signifikansinya 0,793. Nah, ini tentu lebih besar dari 0,05, sehingga soal nomor 1 tidak signifikan. Soal nomor 2 juga sama, kita bandingkan dengan 0,05, ini lebih besar. Ini apalagi ya, ini juga lebih besar. Nah, begitu masuk soal kelima, nilainya adalah 0,040 ya, atau 0,04. Nah, kalau kita bandingkan dengan 0,05, dia lebih kecil, sehingga soal kelima ini adalah signifikan. Kalau signifikan artinya valid begitu. Dan seterusnya kita cek ke kanan, ini tidak signifikan artinya tidak valid. Ini signifikan artinya valid. Ini lebih besar dari 0,5 berarti juga tidak signifikan, ini artinya juga tidak valid. Kemudian soal ke-9 ini signifikan sehingga valid, dan yang terakhir soal ke-10 juga signifikan sehingga valid. Jadi demikian teman-teman cara melakukan uji validitas dan melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap hasil uji validitas. Mudah-mudahan bermanfaat.
Sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, karena subscribe itu adalah gratis. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.